Nah, jadi ini teman. Nah, seperti ini. Mantap dia. Jadi dia dapat membasmi jamur dan bakteri. Halo sahabat petani Nusantara, gimana kabarnya sahabat tani? Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Dan semoga kabarnya sahabat tani semua dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, dan salam sukses buat kita ke depannya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, tepatnya hari sore ya, sore hari ini kita akan membahas yaitu cara melakukan fermentasi kohe ayam di bedengan sahabat tani ya. Jadi di sini kohe ayam yang saya gunakan teman-teman ya. Nah, seperti ini dia kohe ayamnya. Nah, seperti ini teman. Nah, jadi memang sebagian sudah selesai ya untuk penaburan kohenya. Jadi berhubung kohe ayamnya kurang, ini ada sekitar berapa ini ya? Berapa bedengan lagi nih? 1 2 3 4 5. Nah, jadi 5 bedengan lagi belum selesai saya tabur sahabat tani ya. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi untuk pertama-tama teman, langkah baiknya kalau kita melakukan fermentasi kohe apapun itu di bedengan, baiknya di bedengannya ini ataupun bagian bedengannya ini teman, kita angkat tanahnya ya, ataupun kita korek ya tanahnya seperti ini teman, dimana teman-teman bisa melihat ya posisi kohe ayamnya ini berada di bawah ya, di bawah daripada jalur perawatannya ini. Nah, jadi langkah baiknya teman ya, kita lakukan pengkorekan tanah sedikit aja ya, agar nanti kohe ayamnya kita tabur di ini, di bedengan. Nah, jadi untuk kohe ayam sahabat tani, apapun jenis kohe yang kita gunakan, ini sangat wajib kita lakukan fermentasi ya. Nah, jadi memang sahabat tani, saya biasanya kalau melakukan fermentasi kohe ayam ini, saya lakukan fermentasi di luar. Jadi berhubung teman-teman, saya tidak ada sempat ya, waktunya sudah agak mepet, jadi saya lakukan fermentasi di bedeng seperti ini. Nah, jadi memang resikonya teman, kalau fermentasi di bedeng ini ya bisa dikatakan sangat beresiko kalau kita tidak lakukan fermentasi ya kohe yang kita tebar seperti ini. Dimana nanti kalau tanpa kita lakukan fermentasi teman, ini bisa-bisa nanti tanaman kita itu terkena layu, baik itu layu fusarium ataupun layu bakteri. Nah, jadi maaf teman-teman ya, di sini bukan fermentasi ya. Nah, jadi ini masih tahapan awal sahabat tani ya untuk melakukan fermentasi di bedengannya ini. Nah, jadi pada sore hari ini teman, saya akan melakukan ini ya, mensterilkan terlebih dahulu kohe ayam ini ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan H2O ataupun hidrogen peroksida. Nah, dimana untuk H2O2 ini yaitu dapat membasmi bakteri dan jamur yang ada pada ini kohe ayam ini. Itu teman-teman ya, tahapan pertama yang akan saya lakukan untuk fermentasi fermentasi kohe ayam di bedengan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi untuk hidrogen peroksida yang saya gunakan ini teman, ini dia, kita lihat bersama ya. Nah, jadi saya menggunakan ini teman-teman ya, hidrogen peroksidanya yang kadar 50%. Nah, jadi di sini teman, ini tertulis desinfektan sahabat tani ya. Tetapi ini sudah
lama saya menggunakan H2O ini ataupun hidrogen peroksida ini sahabat tani ya. Nah ini dia, ini dosis tinggi tertulis basmi kuman, jamur, bakteri sampai akar, dan bisa juga penggembur tanah sahabat tani ya. Nah jadi dosis yang saya gunakan sahabat tani untuk melakukan ini ya, mensterilisasi kohe ayam ini, yaitu sebanyak 1 drum. Saya menggunakan H2O nya ini sebanyak 1 liter ataupun dengan dosis yaitu 5 mili per liter air sahabat tani ya. Nah jadi kita bisa menggunakan mulai dari dosis 5 hingga 8 bisa ya teman-teman ya, untuk melakukan sterilisasi kohe yang kita tebar di lahan ini. Nah jadi ini dia teman-teman ya, jadi saya menggunakan dosis 5 mili per liter air. Nah seperti ini teman-teman. Nah jadi ini nanti setelah saya lakukan pencampuran dengan air sahabat tani ya, jadi nanti saya lakukan penyiraman ya, penyiraman ke seluruh ini kohe ayam yang udah saya sebar di lahan ini. Nah jadi ini sangat hati-hati ya menggunakannya, tangan kita bisa terkena sahabat tani ya. Kita buktikan ya ke kohe ini. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah jadi seperti ini reaksi dari hidrogen peroksida sahabat tani ya. Nah teman-teman bisa melihat. Nah seperti ini. Jadi walaupun tertulis di sini teman desinfektan, tetapi untuk isinya yaitu H2O. Nah kita coba lagi sahabat tani ya ke yang lain, kohe yang lain seperti ini. Nah jadi ini teman, nah seperti ini, mantap dia. Jadi dia dapat membasmi jamur dan bakteri. Nah seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya, dosisnya bisa dinaikkan. Jadi saya menggunakan 5 mili. Teman-teman bisa menggunakan juga yaitu 5 sampai 8 mili per liter airnya. Nah jadi dengan cara penggunaan, nah jadi dengan cara terlebih dahulu sahabat tani ya, kita menggunakan H2O ini, kita siram ke ini, ke kohe yang udah kita tebar. Nanti ada proses selanjutnya sahabat tani ya. Nanti akan saya lakukan penyiraman berupa bakteri teman-teman ya, yaitu untuk mempercepat pemasakan kompos di bedengan ini. Nah jadi saya nyalakan dulu teman-teman ya untuk mesinnya. Oke, kita aduk-aduk terlebih dahulu teman-teman ya, agar H2O2 nya bercampur dengan air. Lalu nanti kita lakukan penyiraman ke atas kohe yang udah saya tebar tadi sahabat tani ya. Oke, akan saya nyalakan untuk. Oke teman-teman, cara penyiramannya seperti ini ya. Kita upayakan kohe yang kita sebar ini basah ya, basah seperti ini, agar nanti bakteri dan jamurnya itu mati semua. Dan nanti teman akan ada perlakuan berikutnya teman-teman ya, untuk fermentasi kohe di bedengan seperti ini. Kita siram hingga basah ya, seperti ini, agar bakteri dan jamurnya mati. Nah seperti ini teman-teman lihat. Nah jadi setelah menggunakan H2O ini ataupun hidroperoksida ini, kohenya yang terkena seperti ini teman-teman ya, mendidih ataupun meluap nih. Nah jadi ini H2O yang saya gunakan ya untuk melakukan sterilisasi, membasmi jamur dan bakteri pada kohe di bedengan seperti ini. Nah teman-teman lihat, mendidih dia dibuatnya kohe ayamnya ini. Oke.